Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Prima Astiawanti, spesialis patologi klinik di Prima Donat Channel dalam Ngobrol Kesehatan. Ngobrol Kesehatan kali ini akan mengangkat tema tentang keputihan dan pemeriksaan laboratoriumnya. Keputihan dengan nama lain yaitu flor albus adalah suatu gejala di mana keluarnya cairan dari vagina yang sering terjadi pada kaum wanita. Secara umum keputihan dibagi menjadi dua, yaitu keputihan yang normal atau fisiologis dan keputihan yang patologis atau yang abnormal. Keputihan yang normal atau fisiologis biasanya terjadi pada menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi dan karena rangsangan seksual. Keputihan yang normal mempunyai gejala yaitu cairan dari vagina biasanya banyak atau sedikit, kemudian tidak berwarna, tidak berbau, maupun tidak menyebabkan rasa gatal. Sedangkan keputihan yang patologis atau yang abnormal itu biasanya karena infeksi dan mempunyai gejala cairan yang keluar dari vagina biasanya berbau amis, kemudian mempunyai warna keabuan, kekuningan atau kehijauan, dan kemudian menyebabkan rasa gatal. Keputihan yang disebabkan karena infeksi, misalnya karena infeksi bakteri atau kuman, kemudian infeksi jamur, infeksi parasit, infeksi virus, kemudian adanya penyakit kandungan, gangguan hormonal estrogen, kemudian adanya benda asing, misalnya pemakaian IUD. Keputihan yang disebabkan karena infeksi bakteri atau kuman biasanya disebabkan karena gonokokus. Gonokokus ini menyebabkan penyakit gonore, di mana penularannya adalah melalui hubungan seksual. Gejalanya pada wanita yaitu mempunyai gejala keputihan, sedangkan pada pria mempunyai gejala yaitu kencingnya bernanah dan terasa panas. Kemudian keputihan yang disebabkan karena infeksi jamur. Biasanya jamur yang menginfeksi adalah Candida albicans. Candida albicans ini sebenarnya flora normal dalam vagina, tetapi jika jumlahnya berlebihan, maka dia akan menginfeksi dan menyebabkan penyakit candidiasis. Gejala keputihan yang disebabkan karena infeksi parasit biasanya disebabkan karena Trichomonas vaginalis yang menyebabkan trichomoniasis. Kemudian untuk yang disebabkan karena infeksi virus yaitu virus human papillomavirus. Kemudian untuk keputihan yang disebabkan karena adanya penyakit kandungan yaitu misalnya adanya tumor, kanker maupun adanya peradangan. Keputihan juga bisa disebabkan karena adanya gangguan hormonal, misalnya hormon estrogen. pH pada vagina normal adalah asam. Keasaman pada vagina itu dijaga oleh estrogen, kemudian oleh keseimbangan adanya bakteri Lactobacillus dorsalens. Pada seseorang yang menjelang menopause atau yang menopause, hormon estrogen akan berkurang sehingga menyebabkan dinding vagina akan mengering. Kemudian kuman Lactobacillus dorsalens akan menghilang sehingga pH pada vagina tidak asam lagi. Ini yang menyebabkan rentan terhadap infeksi. Ada beberapa hal untuk mencegah keputihan, yaitu yang pertama adalah pada saat setelah buang air kecil, maka dibersihkan dengan
air yang bersih, kemudian dilap sampai kering. Kemudian menghindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan terlalu sering. Yang ketiga adalah pada saat menstruasi, biasakanlah mengganti pembalut jika sudah terasa lembab atau basah. Kemudian yang lainnya adalah menghindari penggunaan celana panjang atau celana dalam yang terlalu ketat, jadi menyebabkan lembab pada daerah vagina. Pemeriksaan laboratorium yang untuk pasien yang mempunyai gejala keputihan yaitu akan kita periksa sekret vaginanya, di mana pengambilan sekret vagina kita lakukan dengan metode swab. Kemudian akan kita lihat nanti preparatnya di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop kita akan membaca apakah ada kuman atau bakteri, Diplococcus, kemudian apakah ada jamur, apakah ada Trichomonas, kemudian apakah ada leukosit yang berlebihan, kemudian apakah ada epitel atau sel epitel yang berlebihan. Jadi jika salah satu tadi ada yang berlebihan, maka itu mungkin penyebab dari infeksi yang nantinya mempunyai gejala atau bergejala keputihan. Demikian ngobrol kesehatan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.